Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Windy Kartika SPD. Nanti saya yang akan mengampu mata pelajaran sejarah di kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Dan untuk kali ini kita belajarnya virtual ya. Kalian bisa mengakses video ini di YouTube. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ada beberapa perlengkapan yang harus kalian sediakan dalam belajar sejarah Indonesia ini, yaitu buku tulis. Silahkan kalian sediakan untuk mencatat materi yang penting, dan buku pendampingnya adalah buku sekolah elektronik ya. Kalian bisa pinjam di perpustakaan atau kalian juga bisa download ya. Ini buku sekolah elektroniknya yang keluaran dari Dinas Pendidikan kelas 12 Sejarah Indonesia. Ya, itu kita langsung saja ke materi. Pada pertemuan pertama kita akan membahas materi mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, dalam materi ini kita nanti akan mempelajari mengenai beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Nah, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ini adalah peristiwa-peristiwa, nanti saya akan kelompokkan menjadi 3 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan peristiwa yang ketiga adalah peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, untuk pergolakan atau peristiwa pergolakan yang pertama yang berkaitan dengan ideologi itu dalam materi ini akan membahas mengenai peristiwa Madiun atau peristiwa PKI Madiun ya. Kemudian peristiwa DITII dan peristiwa G30S PKI. Kemudian yang kedua, peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nanti di sini kita akan bersama membahas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan adalah yang pertama peristiwa APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian peristiwa Andi Aziz, dan peristiwa Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian yang ketiga, peristiwa-peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan ya, yaitu masalah negara federal dengan PFO dan PRRI atau Permesta. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih lanjut di sini. Kita satu persatu dulu ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita bahas yang pertama adalah peristiwa yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama itu adalah peristiwa PKI Madiun atau peristiwa Madiun ya, seringkali disebut seperti itu. Nah, tentu saja nanti kalian bisa baca kembali ya, bisa baca kembali di buku sekolah atau buku siswa, buku sekolah elektronik juga ada. Nanti kalian bisa download, bisa juga pinjam di perpustakaan. Tapi karena kita sedang mematuhi aturan dari pemerintah untuk di rumah saja, kalian tinggal download saja buku sekolah elektronik Sejarah Indonesia kelas 12 ya. Nah, di sini yang pertama adalah peristiwa yang berkaitan dengan ideologi, yaitu peristiwa PKI Madiun ya, atau sering juga disebut sebagai peristiwa Madiun. Nah, selain dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI itu merupakan partai yang sejak Indonesia Merdeka itu sudah ada. Bahkan PKI itu sudah ada sejak zaman pergerakan nasional ya. Dan setelah Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1948, PKI itu selalu mendukung penuh pemerintahan. PKI beserta partai-partai yang berhaluan kiri lainnya. Nah,
Yang dimaksud berhaluan kiri itu adalah partai yang berhaluan komunis, ya, atau yang berideologi komunis. Sampai dengan pada saat itu Perdana Menteri Amir Syarifuddin, ya, yang diturunkan kabinetnya oleh pemerintah, oleh rakyat, ya, diturunkan karena perjanjian Renville, karena tidak puas dengan perjanjian Renville. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat beserta partai-partai yang lain yang berhaluan komunis, ya, atau partai-partai kiri tersebut membuat Front Demokrasi Rakyat. Selain dari PKI itu ada Partai Sosialis Indonesia, ya, ada juga Partai Buruh Indonesia, itu juga termasuk dalam Front Demokrasi Rakyat. Yang kemudian pada awal September, atau tepatnya pada 11 Agustus tahun 1948, MUSO menyatakan diri bergabung dengan PKI atau dengan FDR, gitu ya, dengan FDR, bergabung dengan FDR, dan kemudian PKI dipimpin oleh MUSO pada awal September tahun 1948 dan melaksanakan pemberontakan itu di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Sekarang apa alasannya mengapa PKI itu memberontak? Alasannya adalah PKI ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berideologi komunis. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meredakan konflik dengan PKI, ya. Upaya diplomasi, kemudian meminta bantuan terhadap meminta dukungan salah satu tokoh dari golongan kiri, yang lainnya seperti Tan Malaka, ya, seperti itu juga dilakukan oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak mampu meredakan gejolak yang ada pada saat itu. Dan kemudian akhirnya terjadilah pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan PKI di Madiun pada 18 September tahun 1948. Nah, melalui divisi Siliwangi, ya, yang yang diperintahkan oleh pemerintah, kemudian menumpas PKI di Madiun dan kemudian berhasil menangkap pimpinannya, yaitu Amir Syarifuddin, berhasil ditangkap, dan kemudian MUSO juga berhasil ditembak mati, dan yang lainnya, ya, anggota-anggota PKI yang lainnya berhasil, ada yang melarikan diri, ada juga yang tertangkap oleh Tentara Nasional Indonesia, seperti itu. Itu akhir dari peristiwa PKI di Madiun. Nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya mengenai materi kita selanjutnya, ya. Tetap kalian jaga kondisi kesehatan kalian baik-baik di rumah saja, ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau berpergian, jangan bepergian kalau misalnya tidak penting sekali, ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan bisa juga bawa hand sanitizer pribadi, jangan lupa, ya. Dilarang berkerumun juga, tetap patuhi anjuran dari pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.